Semangat pagi. Pada video ini akan dibahas metode simplex bagian yang ketiga, yaitu Artificial Starting Solution. Pada penyelesaian problem ready mix dengan metode simplex, maka semua linear programming itu memiliki batasan lebih kecil sama dengan, dan ruas kanannya adalah non-negatif. Nah, hal ini memberikan basic visible solution awalnya semuanya memiliki variabel select, sehingga variabel select dijadikan basic variabel yang nilainya non-negatif. Jadi, sebagai perbandingan nanti kita lihat problem ready mix. Semua batasan bentuknya pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, sehingga kita lihat problem ready mix. Semua batasan memiliki pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, sehingga linear programming bentuk standarnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat pada basic visible solution awal, maka metode simplex selalu dimulai dari titik 0,0. Sedemikian sehingga kita tentukan bahwa non-basic variabelnya adalah X1-nya 0 dan X2-nya 0. Akibatnya, semua basic variabel adalah variabel select. Dan kita bisa memperoleh nilai basic variabelnya adalah S1 sama dengan 24, S2 sama dengan 6, S3 sama dengan 1, dan S4 sama dengan 2. Jadi semuanya adalah variabel select yang kita jadikan basic variabel. Nah, bagaimana kalau linear programmingnya memiliki batasan yang lebih besar sama dengan atau yang sama dengan? Maka kita tidak akan memiliki variabel select. Kalau batasannya lebih besar sama dengan, variabelnya adalah variabel surplus, bukan variabel select. Kalau pertidaksamaannya dalam bentuk persamaan, berarti kita tidak perlu menambahkan variabel apapun, termasuk variabel select. Nah, prosedur yang umum yang digunakan untuk starting dari linear programming, di mana terdapat batasan yang tidak memiliki variabel select, maka kita akan tambahkan variabel artificial. Variabel artificial ini nantinya berperan sebagai variabel select pada iterasi pertama. Dan kemudian nantinya variabel artificial ini akan dibuang pada iterasi berikutnya. Ada dua metode yang sering digunakan, adalah metode M atau Big M, dan metode kedua adalah metode dua fase. Di video ini saya hanya membahas metode M. Langkah-langkah metode M. Pertama, buat linear programming menjadi bentuk standar, di mana untuk setiap persamaan I yang tidak memiliki select variabel, kita tambahkan artificial variable RI. Dan artificial variable ini akan menjadi bagian dari basic variable pada iterasi awal. Kemudian pada fungsi tujuan, artificial variable ini kita kenakan suatu penalti untuk memaksa supaya nilai dari artificial variable itu menjadi 0 pada iterasi berikutnya dari algoritma simplex. Jadi, kalau kita mau memberikan penalti, kita berikan bilangan
M adalah bilangan positif yang sangat besar mendekati tak berhingga, dan penalti yang akan kita berikan pada artificial variable pada fungsi tujuan adalah supaya dia dipaksa untuk keluar, maka pada problem maksimasi kita sengaja mengurangi fungsi tujuan itu dengan M kali RI. Tapi kalau pada kasus minimasi, supaya artificial variable ini dipaksa 0, maka dia harus kita tambah dengan M kali RI. Oke, contohnya, kita punya suatu linear programming seperti ini. Oke, contohnya kita akan membuat linear programming bentuk standar, yaitu constraint pertama tidak perlu ditambahkan apa-apa karena sudah dalam bentuk persamaan. Constraint kedua, kita harus mengurangi dengan variabel surplus supaya dia menjadi sama dengan 6. Dan surplus variabelnya ini non-negatif. Constraint ketiga, kita harus tambahkan dengan select variabel supaya dia menjadi persamaan. Dan select variabel ini juga non-negatif. Dan kita lihat set kita tambahkan dengan 0x3 plus 0x4 sama dengan 0, bentuk implisit. Nah, sekarang masalah mulai muncul. Nah, kita lihat, kalau kita mencari basic visible solution awal, maka X1-nya 0, X2-nya 0. Dan untuk persamaan yang ketiga, kita akan memperoleh X4 sama dengan 4. Ini enggak masalah, dia visible. Tetapi pada saat kita naik ke persamaan yang kedua, kita akan memperoleh X3 sama dengan min 6. Ini bermasalah karena dia tidak visible. Nah, masalah yang lebih besar timbul pada persamaan yang pertama. Kalau kita masukkan 0 dan 0 di sini, maka 0 sama dengan 3. Ini betul-betul salah. Bukan saja tidak visible, tetapi ini salah. Untuk itu, kita butuh yang namanya artificial variable. Jadi, kita butuh artificial variable sebagai pengganti select variable. Constraint yang ketiga sudah tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi karena dia sudah punya select variable. Tapi untuk yang pertama, kita perlu menambahkan artificial variable, misalkan R1. Dia berfungsi sebagai select variable. Nah, untuk constraint yang kedua, kita tambahkan R2. Dia juga berfungsi sebagai select variable. Sekarang, fungsi tujuan. Pada fungsi tujuan, karena dia ini minimasi, maka fungsi tujuan ini dengan sengaja kita beri penalti yang memaksa artificial variable itu 0 pada iterasi berikutnya. Jadi sengaja kita tambahkan, karena ini minimumkan setnya sengaja kita tambah dengan big M kali R1 dan ditambah big M kali R2. Dalam bentuk implisit ditambah M kali R1 ditambah M kali R2 berarti dalam bentuk implisit kita nyatakan sebagai dikurangi MR1 dan dikurangi MR2. Ya. R1 dan R2 adalah non-negatif. Jadi kita jadi ingat, ya, sebelum saya membuat tabel simplexnya, saya tunjukkan dulu pada kasus ready mix. Kalau kita mengingat kasus ready mix, ini adalah linear programming bentuk standarnya dan ini adalah tabel simplex awalnya.
pada tabel simplex, kalau kita berhadapan dengan kolom dari variabel basic, jadi kolomnya S1, S2, S3, S4, kolom S1, S2, S3, S4, maka nilainya adalah 1 di sini, S1 dan S1, 1, lainnya 0. Begitu juga dengan kolom S2. Ini 1, lainnya 0. S3, 1, lainnya 0. S4 dengan S4 ini 1, lainnya 0. Nah, begitu juga dengan semua iterasi yang ada. Jadi pada tabel simplex, semua baris set, maka koefisien dari basic variabel selalu 0. Nah, sekarang kita lihat problem kita yang baru ini. Ya. Saya mau membentuk tabel simplex awal dari linear programming kita ini. Jadi, misalkan ini ya, set min 4x1, min 1x1, kemudian ini adalah minus mr1 minus mr2, jadi kita tulis seperti ini, sama dengan 0. Yang lainnya tetap. Kemudian, sebagai basic variabel, kita ambil penggantinya slack variabel kita, yaitu di sini kita lihat ini adalah R1, R2, dan X4. Ya, ada R1, R2, dan X4. Kita lihat sekarang. X4, ini 1, lainnya 0, tidak masalah. R2, 1, 0, 0, tapi di sini minus M. Nah, ini nilainya harus 0. Nah, ini masalah. Sekarang berikutnya, yang R1. Ini 1, nilainya harusnya ini juga 0. Nah, kalau ini tidak 0, gimana? Ya, jadi kita lihat, R1, R2, dan X4 adalah variabel basic. Dengan demikian, koefisien fungsi tujuan harusnya di sini harus 0. Kalau tidak 0 bagaimana? Kalau tidak 0, maka kita lakukan substitusi sedemikian sehingga R1 hilang, kita gantikan dengan fungsi variabel yang lain yang bukan variabel basic. Jadi R1 kita ambilkan dari persamaan constraint pertama, R1 adalah 3 min 3x1 min x2. Dan R2 adalah 6 min 4x1 min 3x2 plus x3. Sehingga setnya bisa kita peroleh nilainya adalah sebagai berikut. Ya, jadi nah, sekarang kita lihat nilai dari R1 dari persamaan pada baris R1. R1 sama dengan 3 dikurangi 3x1 dikurangi x2. R2 kita dapatkan pada baris R2. R2 sama dengan 6 dikurangi 4x1 dikurangi 3x2 ditambah x3. Nah, R1 dan R2 ini kita substitusikan pada persamaan baris set. Ya. Jadi R1 kita gantikan dengan 3 min 3x1 min x2. Dan R2 kita ganti dengan persamaannya R2 ini. Inilah hasilnya. Dan hasil ini kita lihat, kita masukkan ke baris set kita sebagai baris set awal. Sebagai contoh, yang tanpa variabel X, ini di sini adalah min 3M, min 6M. Ada di ruas kiri. Sehingga saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 9M. Sekarang koefisien dari X1. Min 4X1. Kita lihat yang ada X1-nya. Nah ini. Plus 3M X1 plus 4M X1. Sehingga dia menjadi min 4 plus 7M.
Ya, begitu juga dengan X2 dan X3 bisa kita lihat masing-masing. Nah, sekarang kita mau lihat entering variable. Entering variable dipilih dari non-basic variable. Jadi di antara variabel-variabel ini yang non-basic berarti yang tidak ada pada basic variable di sini itu kita ambil sebagai calon untuk entering variable. Jadi non-basic variabelnya adalah X1, X2, dan X3. Dan kita lihat pada kasus minimasi, maka entering variable adalah non-basic variable pada persamaan set dengan koefisien yang paling positif. Jadi kita ambil X1 sebagai entering variable. Nah, setelah kita tahu entering variabelnya X1, sekarang rasio terkecilnya kita lihat dari koefisien di bawah entering variable dengan solusi. Kita cari rasionya. Rasionya adalah ini 3/3, 6/4, 4/1. Kita cari rasio terkecil yaitu 1. Kalau rasio terkecilnya 1, artinya R1 adalah leading variable. Elemen pivotnya 3. Baris pivotnya adalah baris R1. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah linear programming dalam tabel, sebagai tabel simplex awal. Kemudian kita tadi sudah memperoleh entering variabelnya adalah X1, sehingga kita dapatkan pivot column adalah kolom X1. Pivot row adalah baris R1 dan pivot elemennya 3. Sekarang kita lakukan operasi Gauss-Jordan. Operasi Gauss-Jordannya khusus baris pivot. Maka supaya ini jadi 1, semua elemen baris pivot dibagi dengan elemen pivot. Jadi dibagi 3. Ya. Jadi kita lihat ini adalah entering variabel X1-nya, kemudian hasilnya adalah 3/3, 1. 1/3, sepertiga, dan seterusnya. Jadi ini semua dibagi 3. Berikutnya, baris set, baris R2, dan baris X4 yang baru adalah baris yang lama. Kita lihat baris set dulu. Baris set yang lama, saya mau buat dia ini 0. Baris R2, saya buat 0. Baris X4, saya buat 0 di sini. Jadi, khusus untuk baris set dulu. Baris set yang baru adalah baris set yang lama. Jadi ini baris set yang lama. Saya kurangi dengan min 4 plus 7M kali elemen baris pivot yang baru. Berikutnya, baris R2. Supaya ini 0, maka baris R2 yang baru adalah baris R2 yang lama kita kurangi dengan 4 kali baris pivot yang baru. Baris X4 sekarang. Baris X4 saya mau menolkan ini. Maka supaya 0 saya kurangi dengan 1 kali baris pivot yang baru. Ya, jadi kita mulai dengan baris set. Supaya 0 di sini kita kurangi dengan min 4 plus 7M kali baris pivot yang baru. Ya, inilah hasilnya. Kemudian baris R2, supaya ini 0, saya kurangi dengan 4 kali baris pivot yang baru. Inilah hasilnya. Yang terakhir, ini supaya 0 baris X4 ini
maka baris X4 yang baru adalah baris X4 yang lama saya kurangi dengan 1 kali elemen baris pivot yang baru. Ini adalah basic solution yang baru. Jadi dia ini visible ya, kita lihat. X1 sama dengan 1. R2 sama dengan 2. X4 sama dengan 3. Loh, artificial variabelnya kok masih ada? Ya, metode simplex mensyaratkan bahwa pergantian variabel adalah satu per satu. Jadi yang pertama kita hilangkan dulu R1 dari basic variabel. Setelah itu nanti kita coba untuk melihat kita harus hilangkan artificial variable R2. Oke, kita lihat sekarang. Apakah kita masih bisa mendapatkan entering variable? Entering variable pada kasus minimasi adalah non-basic variable dengan koefisien-koefisien pada baris set ya, yang paling positif. Jadi ini sudah negatif, tidak kita lihat. Sekarang, oh ini negatif, tidak kita lihat. Apakah ada yang positif? Ada. Plus 5M per 3 ini positif. Jadi kita masih bisa memperoleh entering variabel yaitu X2. Leaving variabelnya bagaimana? Leaving variabelnya kita lihat apakah X1, R2 atau X4. Kita dapatkan rasio. Rasionya ini adalah 1 dibagi sepertiga. 3, 2 dibagi 5 per 3, 1,2. 3 dibagi 5 per 3, 1,8. Kita cari yang terkecil, yaitu 1,2. Sehingga R2-nya adalah leaving variable. Elemen pivotnya 5 per 3. Nah, sekarang kita lihat pada iterasi kedua. Ya, kita mau buat iterasi kedua. Tadi sudah diperoleh entering variable X2, leaving variable R2. Jadi X2 masuk menggantikan R2. Lalu kita lihat sekarang elemen pivotnya 5 per 3. Baris pivotnya ini. Semua elemen pada baris pivot kita bagi dengan 5 per 3. Jadi baris pivot yang baru sekarang menjadi baris X2 adalah baris pivot yang lama dibagi 5 per 3. Inilah hasilnya. Selanjutnya, saya akan nolkan di sini. 0 di sini. Saya buat di sini juga 0. Caranya adalah baris set. Saya kurangi dengan 1 plus 5M per 3 kali elemen baris pivot yang baru. Baris X1. Supaya ini 0, maka operasi baris sederhananya adalah baris X1 yang baru adalah baris X1 yang lama kita kurangi dengan sepertiga kali baris pivot yang baru. Baris X4 sekarang, supaya ini 0, saya kurangi 5 per 3. Jadi rumusannya adalah baris X4 yang baru adalah baris X4 yang lama kita kurangi dengan 5 per 3 kali baris pivot yang baru. Ya, jadi baris set kita kurangi, ya baris set yang lama kita kurangi dengan 1 plus 5 per 3, 5M per 3 kali elemen baris pivot yang baru. Inilah hasilnya. Ya. Baris X2, baris X4. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau tadi set adalah 4 plus 2M, jadi ini besar sekali setnya. Iterasi berikutnya
M-nya hilang, berarti sudah nggak tak berhingga lagi. Nah, set sudah tidak tak berhingga lagi. Jadi, dia tinggal angka 18/5. X1, 3/5, X2, 6/5, X4 adalah 1. Nah, sekarang kita lihat, R1 dan R2-nya sudah nggak ada di basic, berarti sudah berhasil kita nolkan. Sekarang kita cek lagi, apakah sudah optimal solusinya? Kita lihat, kita cari dari variabel non-basic, jadi selain X1, X2, X4, jadi X3, R1, dan R2, kita cek koefisien non-basic variabel pada persamaan set. Ya. Apakah masih ada yang positif? Kita pilih yang paling positif. Nah, ini negatif, jadi tidak kita pilih. Ternyata masih ada yang positif. Jadi kita masih bisa memperoleh entering variabel yaitu X3. Livingnya yang mana? Living kita cari rasio. Ya, solusi dibagi koefisien di bawahnya entering variabel ini. Nah, hasilnya rasionya adalah 3. Ini negatif, tidak kita lihat. Ini adalah min, jadi not available, tidak kita lihat. Dan ini adalah 1/1 adalah 1. Jadi inilah angka terkecil yang membawa X4 menjadi living variable. Elemen pivotnya kita dapatkan 1. Nah, sekarang saya mau melakukan iterasi ketiga. Kita lihat tadi, entering variabelnya X3 menggantikan living variable X4. Jadi, X4-nya kita ganti dengan X3. Pada iterasi ketiga, X3 masuk menggantikan X4. Sekarang dia sebagai baris pivot row. Jadi ini kita buat angkanya 1. Oh, sudah 1. Jadi dibagi 1, maka nilainya tidak berubah. Lalu baris set, saya akan buat dia 0. Baris X1 saya buat 0, baris X2 saya buat 0. Nah, caranya, ya baris set, saya kurangi 1/5 kali elemen baris pivot yang baru. Baris X1 adalah baris X1 yang lama. Saya kurangi dengan 1/5 kali baris pivot yang baru. Baris X2 yang baru gimana? Baris X2 yang baru adalah baris X2 yang lama, saya tambah dengan 3/5 kali elemen dari baris pivot yang baru. Ya, jadi kita lihat, ini adalah baris set, ya, baris X1, baris X2. Nah, kita lihat sekarang. Set sama dengan 17/5. Oh, makin kecil. Tujuan kita memang minimasi. R1 sudah nggak ada di basic, berarti R1-nya 0. Kita berhasil mengenolkan R1. R2 juga nggak ada di basic, jadi R2 nilainya 0. Kita berhasil mengenolkan R1 dan R2. Nah, sekarang kita lihat. X1 nilainya 2/5, X2 nilainya 9/5, X3 nilainya 1. Jadi ini beda di nilai X1, X2, dan X4. Dan hasilnya pada iterasi ketiga nilai setnya lebih kecil. Apakah masih bisa kita buat lebih kecil lagi? Kita lihat dari non-basic, koefisien non-basic variabel pada persamaan set. Ternyata semuanya sudah negatif. Berarti sudah tidak ada lagi yang bisa diambil menjadi entering variabel. Jadi dia sudah optimal. Nah, observasi kita adalah
penalti M ada kemungkinan tidak berhasil memaksa variabel artifisial bernilai 0 pada akhir iterasi, yaitu jika linear programming tersebut tidak memiliki solusi yang visible. Ini nanti akan dibahas di materi minggu ke-7 oleh Pak Hasrul. Nah, kemudian kalau kita memakai software komputer, kita menggunakan komputer, maka Big M ini harus kita beri nilai. Ya, kita beri nilai yang besar, tapi harus terbatas, tidak bisa tak berhingga. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sekian video tentang metode simplex dengan solusi artifisial pada starting solution. Selamat belajar.